peneliti ini ingin mengetahui ketebalan pooling dari beberapa faktor. Salah satunya faktor jenis pelatnya. Jadi di sini dia sama-sama pakai pelat ya. Kalau tadi kan saya contohnya material. Kalau ini pelatnya ada pelat aluminium, HDPE, dan steel seperti itu. Kemudian selain itu dia juga ingin mengetahui pengaruh ketebalan pooling dari cat anti poolingnya. Nah ini beda. Di cat anti poolingnya ada beberapa merek yang dia pakai, anggaplah cat A, cat B, dan cat C. Setelah beberapa bulan, misalnya setelah 2 bulan gitu ya, setelah 2 bulan perendaman, kemudian diangkat dan dihitung atau ditimbang di platnya tadi, muncullah data-data seperti ini. Untuk aluminium cat A itu 0,0827. Nah, di sini si peneliti ini melakukan pengulangan. Jadi pelatnya nggak cuma satu. Untuk aluminium dia pakai 5 pelat aluminium dengan cat A 5 juga. Jadi ini totalnya 15 ya, 15 pelat aluminium, yang 5 buat di cat A, kemudian yang 5 lagi dicat sama cat B, kemudian yang 5 lagi dicat sama cat C, seperti itu. Jadi ada pengulangannya. Nah, kemudian kita lihat di rumusan masalahnya. Di sini yang pertama adalah apakah jenis anti pooling mempengaruhi ketebalan pooling. Kemudian yang kedua, ini dia juga ingin tahu apakah jenis pelat ini mempengaruhi ketebalan pooling. Lalu yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara jenis anti pooling dengan jenis pelat. Jadi dua parameter ini apakah nantinya akan sama-sama mempengaruhi pooling seperti itu. Jadi kita pakai ANOVA. Nah, karena ini ada pengulangan, berarti nanti kita ada ANOVA two factor with replication. Jadi ANOVA two way ANOVA ini ada 2. Kalau kita lihat di sini, saya cek analisis datanya, jadi bisa coba itu diketik juga data yang sama atau mungkin dengan data yang berbeda sekalian eksistensi terkait uasnya nanti bisa dicoba di Excel masing-masing. Jadi setelah kita buat di Excel data-data ini, kalau misalkan adik-adik mau pakai SPSS juga nggak apa-apa. Nanti yang penting data-data ini dimasukkan semua, lalu kita blok ya. Nah, setelah kita upload, kita klik data analisis. Nah, dari sini kita bisa baca ya, di sini ada ANOVA single factor itu untuk one way ANOVA kemarin, kemudian ANOVA two factor with replication ini kita pakai sekarang karena ada pengulangan kan, jadi ada 5 data di tiap-tiap variasi seperti itu. Tapi kalau misalkan cuma ada 1 data, misalkan aluminium dengan cat A 1 pelat aja, kemudian aluminium dengan cat B 1 aja, berarti adik-adik silakan pilih ANOVA two factor without replication yang di bawah. Jadi kalau ada pengulangan berarti kita with replication. Ini saya pakai yang with replication. Oke, lalu kita inputkan ringnya. Kita inputkan ini. Lalu kita tuliskan rows per sampelnya. Nah, jadi karena ada 5 sampel kan ini di tiap-tiap variasi. Aluminium dengan cat A ada 5, aluminium dengan cat B ada 5, kemudian HDPE dengan cat C misalkan ada 5 juga. Berarti ada 5 sampel. Kita tuliskan 5, lalu alfanya saya tetap pakai 5% untuk errornya. Lalu kita klikkan output ringnya. Output ringnya mau di mana? Misalkan di sini ya. Di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada keterangan output ring will overwrite existing data. Jadi sebenarnya ada data di sini ya, berarti kita harus cari output ring lagi yang kosong sheet-nya, jadi nggak bisa ketumpuk. Kalau memang mau ditumpuk nggak apa-apa, silakan klik OK seperti itu. Jadi saya cancel aja, kita cari yang kosong. Nah,
cari output string yang kosong aja ya. Nah, saat sini, lalu oke, kita klik oke. Nah, seperti ini hasilnya nanti nanopartikel factor with replication. Untuk penjelasannya, kita tinggal lihat aja ini ada average-nya atau rata-ratanya. Biasanya kalau kita buat penelitian seperti itu, pasti nanti kita harus menjelaskan juga rata-rata masa sampel untuk cat A dengan pelat aluminium itu berapa. Nah, kita bisa baca dari sini aja. Ada 0,076, kemudian tinggal jelaskan satu-satu seperti itu. Kemudian silakan cek juga untuk tahunnya. Nah, ini berarti aluminium dengan cat A itu ada 5 sampel, aluminium dengan cat B ada 5 sampel, aluminium dengan cat C 5 sampel, dengan total 15 sampel. Nah, ini di Excel akan membaca data yang memang kita tuliskan. Tapi kalau kita nulis 5, tapi ternyata datanya 4, nanti nggak akan bisa oke gitu, nggak akan muncul nilainya. Nah, setelah kita cari tahu ya, ini ada average-nya masing-masing pelat, ada yang aluminium, ada HDPE dengan ini cat A, ini cat B, ini cat C, begitu juga dengan steel atau baja, ini juga ada cat A, cat B, dan cat B seperti itu. Lalu kita lihat p-value-nya. Kalau di statistika kita harus selalu lihat p-value, apakah p-value itu di bawah 0,05 ataukah di atas 0,05 untuk tahu apakah nanti ini hak nolnya diterima ataukah ditolak seperti itu. Nah, ini average total ya, jadi dari semuanya, dari semua pelat ini rata-ratanya seperti ini. Oke, kita sekarang lihat untuk tabel ANOVA-nya ini ya. Untuk ini ya, nilai ANOVA-nya ini ada source of variation di mana sampel ini adalah jenis pelat ya, sama ya. Nah, kalau jenis sampel ini biasanya yang berdasarkan row-nya atau barisnya. Nah, kita lihat di data yang kita tulis, yang baris itu kan jenis pelat seperti ini, aluminium, HDPE, steel. Sedangkan yang kolom itu adalah jenis catnya. Itu harus kita ingat. Berarti yang ada tulisan sampel itu adalah yang jenis pelat, sedangkan yang kolom itu adalah jenis anti-coolingnya. Kita lihat p-value-nya, apakah kita menjawab rumusan masalah aja dulu ya. Rumusan masalahnya di sini yang nomor 1 itu adalah apakah jenis anti-pooling mempengaruhi ketebalan pooling. Nah, kalau jenis anti-pooling berarti jenis cat ya. Berarti kita lihat yang kolom yang ini. Nah, apakah ini mempengaruhi? Kita lihat p-value-nya. P-value-nya ternyata di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 berarti dia H0-nya ditolak atau H1 diterima seperti itu. Kalau H1 diterima berarti terdapat pengaruh cat anti-pooling terhadap ketebalan pooling seperti itu. Nah, sekarang untuk yang rumusan kedua yaitu apakah jenis pelat ya, apakah jenis pelat mempengaruhi ketebalan pooling. Kita lihat jenis pelat itu ada di row ya, jadi yang sampel ini kita lihat yang sampel p-value-nya adalah di bawah 0,05, berarti sama H1-nya diterima juga ini. Nah, H1 diterima berarti terdapat pengaruh perbedaan jenis pelat terhadap ketebalan pooling seperti
seperti itu. Kemudian kita ingin tahu nih, menjawab rumusan masalah ketiga kah ataukah enggak, apakah terdapat interaksi antara jenis antipooling dengan jenis pelat. Nah, apakah terdapat interaksi? Kita cek yang ini, interaksi. Nah, kalau dia di bawah 0,05 berarti memang terdapat interaksi. Ternyata di sini benar. Dia nilainya adalah 2,06 dikali 10 pangkat min 6. Berarti dia di bawah 0,05 karena 0,05 itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan ini 10 pangkat min 6. Berarti H1 diterima. Kalau H1 diterima berarti terdapat interaksi antara jenis pelat dan jenis antipooling terhadap ketebalan pooling. Jadi intinya jenis pelat dan jenis antipooling ini sama-sama sangat berpengaruh terhadap ketebalan pooling seperti itu. Oke, itu saja untuk yang two-way ANOVA yang with replication. Sedangkan yang without replication sebenarnya sama aja sih hasilnya, nanti cara bacanya juga sama, cuman gak berulang gitu aja. Jadi nanti yang bedain di count-nya ini aja. Soalnya dia nggak ada karena nggak berulang. Seperti itu. Bagaimana kok? Apakah ada yang ingin didiskusikan atau mau dicoba dulu? Silakan.